Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang komposisi fungsi. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu pada pembelajaran ini siswa diharapkan dapat menjelaskan definisi komposisi fungsi, mengidentifikasi sifat-sifat komposisi fungsi, serta menentukan komposisi dua fungsi. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu dari tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, yaitu definisi fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi pada dua fungsi atau lebih, sehingga menghasilkan fungsi baru. Operasi komposisi fungsi dinotasikan dengan O kecil, dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar atau diagram pemetaan. Nah, di sini kita misalkan diketahui fungsi fx dan gx dengan fb memetakan c dan g di mana A memetakan B. Nah, perhatikan gambarnya. Dari kedua fungsi tersebut dapat disusun sebuah fungsi baru dengan menggunakan operasi komposisi. Nah, fungsi baru yang dapat dibentuk adalah Hx sama dengan F komposisi G. X sama dengan F Gx. Dengan H, fungsi H, A memetakan C. Nah, perhatikan diagramnya. Fungsi F komposisi Gx sama dengan F Gx disebut fungsi komposisi dari F dan G. Nah, komposisi fungsi Gx dilanjutkan fungsi fx dinotasikan dengan F komposisi Gx sama dengan F Gx. Jadi, itu dibaca F bundaran G atau F nokta G. Jadi diagram Venn atau diagram pemetaan untuk fungsi komposisi barunya atau fungsi komposisi Hx sama dengan F bundaran Gx itu seperti gambar yang ini. Nah, perhatikan gambar diagram Venn-nya. Pemetaan pertama di fungsi G dan pemetaan kedua pada fungsi F, di mana A memetakan B dan B memetakan C. Ini merupakan diagram Venn atau diagram pemetaan untuk fungsi komposisi barunya atau fungsi komposisi Hx. Nah, selanjutnya sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, di sini misalkan F, A memetakan B dan G, B memetakan C, dan H, C memetakan D. Pada komposisi fungsi berlaku sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama untuk komposisi fungsi yaitu tidak berlaku sifat komutatif, di mana F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Sifat yang kedua yaitu berlaku sifat asosiatif. Nah, tadi yang pertama itu tidak berlaku sifat komutatif. Nah, sedangkan yang kedua yaitu berlaku sifat asosiatif, di mana F bundaran G bundaran H itu sama dengan F bundaran G bundaran H. Nah, jadi artinya di sini jika kita menyelesaikan komposisi F komposisi G, kemudian hasil dari F komposisi G kita komposisikan dengan H, akan sama nilainya jikalau kita menentukan F komposisi dari G komposisi H. Nah, itu dimaksud dengan sifat asosiatif. Sifat yang ketiga yaitu memiliki fungsi identitas. Jadi fungsi identitas untuk komposisi fungsi ini disimbolkan dengan I, di mana IX itu sama dengan X, sehingga F komposisi I sama dengan I komposisi F sama dengan
F. Jadi perhatikan sifat identitas ini. Jadi diingat jadi untuk bundaran atau O kecil itu bisa dibaca dengan komposisi atau bundaran. Nah, itulah sifat-sifat pada komposisi fungsi. Jadi diingat ada 3 sifatnya. Tidak berlaku komutatif, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki fungsi identitas. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu komposisi dua fungsi. Nah, misalkan diketahui fungsi fx dan gx, komposisi fungsi gx dilanjutkan fungsi fx atau f komposisi gx dapat ditentukan dengan mensubstitusikan fungsi gx ke dalam fx, yaitu fgx. Nah, untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud dari pemaparannya Ibu tadi, maka perhatikan contoh soal berikut. Jadi, contoh soal yang pertama, diketahui fungsi f dan g dalam pasangan berurutan berikut. Jadi, fungsi f itu ada pasangan berurutannya yaitu minus 3, c, minus 1, f, 0, e, 2, a, dan 4, b. Dan untuk fungsi G pasangan berurutannya yaitu A, minus 3, B, minus 1, D, 0, E, 5, dan G, 2. Nah, dari yang diketahui ini akan ditentukan A, F komposisi G, dan B, G komposisi F. Nah, di sini mari kita bahas bersama-sama. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka untuk menyelesaikannya itu untuk menentukan atau menyelesaikan F komposisi G terlebih dahulu supaya kita bisa mudah dalam menentukan F komposisi G-nya, maka terlebih dahulu kita lukis diagramnya dulu. Nah, berdasarkan yang diketahui dari fungsi f, pasangan berurutan dari fungsi f dan pasangan berurutan dari fungsi g, maka diagramnya seperti ini. Nah, ini dia diagramnya. Diperhatikan fungsi g dan fungsi f-nya. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah tanda panah yang tidak terputus. Tanda panah yang tidak terputus. Nah, jadi dari ketiga diagram itu, diagram Venn itu, kita perhatikan tanda panah yang tidak terputus. Nah, oke. Nah, jadi fungsi F komposisi G merupakan diagram panah yang tidak terputus dari G ke F. Artinya yang tidak terputus itu mulai dari diagram Venn yang pertama itu, kemudian yang kedua yang di tengah itu, dan yang ketiga. Nah, kita perhatikan tanda panah yang tidak terputus. Nah, sehingga kita peroleh F komposisi G itu adalah A dari A, C. Artinya perhatikan A itu tanda panahnya itu terus A terus ke minus 3, kemudian dia ke C. Maka tanda panah itu yang tidak terputus, maka kita cari yang sama seperti itu. Maka itulah merupakan F komposisi G. Nah, sehingga kita peroleh A, C, pasangan berurutannya, kemudian B, F, D, E, dan G, A. Nah, perhatikan. Nah, gampang bukan? Nah, sekarang kita coba lagi menyelesaikan untuk G komposisi F-nya. Nah, jadi untuk menentukan G komposisi F sama dengan bagian A tadi, kita tentukan dulu atau kita lukis dulu diagramnya untuk memudahkan kita. Nah, sehingga kita peroleh diagramnya seperti ini. Nah, jadi sama dengan bagian A, kita cari tanda panah yang tidak terputus, maka itu merupakan penyelesaian dari G komposisi F-nya. Nah, gampang bukan? Nah, fungsi G komposisi F merupakan diagram panah yang tidak terputus dari F ke G. Sehingga diperoleh G komposisi F sama dengan 0,5, 2, minus 3,
dan 4, minus 1. Nah, gampang bukan? Alhamdulillah. Jadi untuk soal seperti ini, insya Allah kalian bisa mengerjakannya. Nah, jadi berdasarkan jawaban A dan B tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, fungsi f dapat dikomposisikan dengan G menjadi f komposisi G jika, nah perhatikan, range perhatikan range itu daerah hasil merupakan gabungan dari domain. Jadi diingat D itu adalah domain. Domain artinya daerah asal. Kemudian fungsi G dapat dikomposisikan dengan F menjadi G komposisi F jika range itu merupakan gabungan atau bagian dari domain juga, dan itu bukan merupakan himpunan kosong. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi I X sama dengan X dan F X sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 4X. Tentukan F komposisi IX dan I komposisi FX. Nah, perhatikan di sini ada I, berarti kita flashback tadi ke sifat yang ketiga, yaitu sifat identitas. Nah, untuk menyelesaikannya mari kita lihat bersama-sama. Jadi, kita selesaikan yang pertama dulu. F komposisi IX sama dengan FIX. Nah, di sini jadi sama dengan Fs. Diingat sifat identitas. Sifat identitas yaitu F bundaran I X sama dengan I bundaran F. Maka dari itu kita masukkan, karena di atas adalah Fx, maka kita masukkan nilai dari Fx yaitu 3X pangkat 2 dikurang 4X. Jadi F komposisi IX sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 4X. Nah, selanjutnya kita mencari I komposisi Fx. Itu sama dengan IFX. IFX itu sama dengan I, kemudian yang di atas kan Fx, maka kita masukkan nilai dari Fx yaitu 3X kurang 4X. Karena ini merupakan sifat identitas, maka identitas dikali 3X pangkat 2 kurang 4X itu tetap hasilnya 3X pangkat 2 dikurang 4X. Nah, ini merupakan sifat identitas. Jadi di sini kita peroleh F komposisi IX itu sama dengan I komposisi Fx sama dengan Fx. Artinya untuk soal ini berlaku sifat identitas, maka hasilnya itu adalah Fx. F komposisi I maupun I komposisi F hasilnya adalah 3X pangkat 2 dikurang 4X. Diingat anak-anakku, jadi IX sama dengan X itu disebut dengan fungsi identitas. Nah, seperti itu penyelesaian untuk soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, diketahui fungsi F, R memetakan R, dan fungsi G, R memetakan R dengan ketentuan Fx-nya sama dengan 3X dikurang 1 dan Gx-nya sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2. Nah, dari soal ini kita akan menentukan A. F komposisi Gx, B. G komposisi Fx, C. F komposisi Fx, dan G. F komposisi G2. Nah, jadi di sini kita selesaikan satu persatu. Jadi kita selesaikan bagian A dulu. Jadi A, F komposisi Gx itu sama dengan Fgx. Di sini artinya fungsi Gx itu masuk atau disubstitusikan pada Fx. Artinya di sini X, nilai variabel X pada fungsi F, saya ulang, variabel X pada
fungsi fx itu disubstitusikan dengan nilai dari gx, seperti itu. Nah, dari sini bisa kita tulis f kita turunkan, gx kita tulis fungsi gx. Oke, karena gx ini yang akan disubstitusikan ke fungsi f. Nah, untuk memudahkan kalian, Ibu tulis fungsi dari fx dulu. Nah, di sini Ibu tulis fungsi dari fx yaitu 3x dikurang 1. Nah, kemudian karena gx yang akan dikomposisikan, maka di sini, nah setelah Ibu bantu dengan menuliskan fungsi fx-nya, maka Ibu ulang x pada fungsi fx, variabel x pada fungsi fx, kita ganti menjadi fungsi gx, seperti ini hasilnya. Nah, 3 itu tetap Ibu turunkan, x itu kita masukkan nilai dari fungsi fx. Nah, oke. Dikurang 1. Nah, kurang 1 itu kita turunkan dari atas. Nah, selanjutnya kita kali masuk 3 kali 2x pangkat 2 hasilnya 6x pangkat 2. 3 kali 2 adalah positif 6. Kemudian minus 1 kita turunkan. Kemudian kita hitung lagi yang sejenis. Nah, oke, 6x pangkat 2 itu kita turunkan saja karena dia sendiri. Sedangkan 6 dikurang 1 itu hasilnya positif 5. Nah, jadi hasil dari F komposisi GX itu adalah sama dengan 6X pangkat 2 ditambah 5. Oke? Untuk kemudian kita lanjut ke penyelesaian yang ke B, yaitu G komposisi Fx. Nah, ini sama dengan G Fx. Nah, ini soal yang ini kebalikan dengan A. Nah, sekarang yang A tadi itu GS masuk ke fungsi F, sedangkan soal yang ke B ini Fx yang masuk ke G. Nah, oke, kita tulis seperti ini dulu supaya lebih mudah. Kemudian G dalam kurung masukkan nilai dari fungsi Fx. Kemudian untuk memudahkan, Ibu tulis fungsi Gx-nya dulu, yaitu 2x tambah pangkat 2 tambah 2. Kemudian sama dengan tadi, x variabel x pada fungsi gx kita ganti atau kita substitusikan nilai dari fx, sehingga kita peroleh, nah 2 kita turunkan, x kita ganti atau kita substitusikan nilai dari fx yaitu 3x dikurang 1, kita kuadratkan karena di atasnya tadi itu kuadrat, ditambah 2 kita turunkan. Kemudian dari sini 2-nya kita turunkan, 9x kurang 6, 9x pangkat 2 kurang 6x tambah 1 itu kita peroleh dari 3x kurang 1 kuadrat. Nah, di sini, nah 3x kuadrat itu sama dengan 9x kuadrat. 3x kali 1 adalah minus 3 kali 2 minus 6x. Kemudian minus 1 kuadrat itu sama dengan positif 1. Tambah 2, kita turunkan saja. Nah, selanjutnya kita kali masuk dulu. 2 kali 9x pangkat 2 sama dengan 8x pangkat 2. 2 kali minus 6x itu minus 12x. 2 kali positif 1 hasilnya positif 2. Kemudian positif 2 kita turunkan. Kemudian kita proses yang sejenis, yang tidak memiliki sejenis kita turunkan saja, sehingga hasilnya 18x pangkat 2 dikurang 12x tambah 4. 4 berasal dari 2 tambah 2. Nah, dari sini sudah tidak bisa lagi. Stop sampai di sini penyelesaiannya. Jadi G komposisi F Gx itu hasilnya sama dengan 18x pangkat 2 dikurang 12x tambah 4. Nah, berdasarkan jawaban A dan B diperoleh, di sini kita lihat hasilnya, F komposisi Gx tidak sama dengan G komposisi Fx. Nah, di sini maka sifat yang pertama itu berlaku. Di sini sifat pertama tadi mengatakan tidak berlaku sifat komutatif. Nah, contoh soal untuk A dan B ini yaitu sifatnya tidak komutatif. Karena hasil dari F komposisi Gx itu tidak sama dengan G komposisi F. Nah, untuk soal yang ke C, kita lihat penyelesaiannya. Nah, yang kecil yaitu F komposisi Fx. Nah, di sini artinya fungsi Fx itu dikomposisikan dengan fungsi F. Atau nilai dari X pada komposisi F, nilai dari X pada fungsi F itu kita masukkan nilainya F.
X juga. Nah, sehingga kita tulis F komposisi Fx sama dengan Fx sama dengan F, di sini adalah fungsinya Fx, 3x dikurang 1 sama dengan X pada X-nya itu kita substitusikan nilai F, nilai Fx sehingga 3 kali 3x dikurang 1 kurang 1 sama dengan, di sini 3 kali 3x sama dengan 9x, 3 kali minus 1 minus 3, minus satunya kita pindahkan sama dengan 9x kita turunkan saja, kemudian minus 3 kurang 1 sama dengan minus 4, sehingga hasil dari F komposisi Fx itu sama dengan 9x kurang 4. Nah, contoh soal yang ke D, F komposisi Gx. Nah, sama dengan 6x pangkat 2 tambah 5. Tadi di contoh soal yang ke A kita sudah peroleh F komposisi Gx itu sama dengan 6x tambah 2. Nah, karena soalnya yaitu F komposisi G2, artinya nilai X pada F komposisi G kita substitusikan atau kita ganti menjadi 2, sehingga kita peroleh sama dengan 6, X-nya kita ganti 2 menjadi 2 pangkat 2 tambah 5. Selanjutnya 6 dikali 4, 4 itu berasal dari 2 pangkat 2 ditambah 5. 6 kali 4 adalah 24 tambah 5 sama dengan 29. Jadi F komposisi G2 itu sama dengan 29. Nah, itulah tadi penjelasan tentang penyelesaian contoh soal kita yang ketiga. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang terakhir atau contoh soal yang keempat. Di sini diketahui FP sama dengan 4P tambah 1 per 2P dikurang 1 dan GP sama dengan akar dari P ditambah 5. Tentukan nilai P jika P sama dengan akar 10. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita tulis G komposisi F P sama dengan akar 10. G F P sama dengan akar 10. Di sini kita tulis fungsi dari Fp yaitu G4P tambah 1 per 2P kurang 1 sama dengan akar 10. Selanjutnya kita di sini Ibu supaya lebih memudahkan, Ibu tuliskan dulu fungsi dari GP. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai P menjadi fungsi Fx sehingga di sini akar P kita ganti atau substitusikan nilai Fp yaitu akar 4P tambah 1 per 2P kurang 1 ditambah 5 sama dengan akar 10. Nah, selanjutnya setelah langkah ini, masing-masing ruas yaitu ruas kanan maupun ruas kiri kita kuadratkan. Diingat anakku, kalau akar dikuadratkan maka akarnya akan hilang sehingga menjadi 4P tambah 1 per 2P kurang 1 tambah 5 sama dengan 10. Nah, langkah selanjutnya positif 5 kita pindah ruaskan sehingga menjadi 4P tambah 1 per 2P kurang 1 sama dengan 10 dikurang 5. Nah, dari sini masih kita proses 4P tambah 1 per 2P kurang 1, 10 kurang 5 sama dengan 5. Selanjutnya, langkah di sini kita kali silang. 4P tambah 1 tetap di ruas kiri, kemudian kita kali 5 kali 2P dikurang 1 di ruas kanan. Selanjutnya 4P tambah 1 tetap kita turunkan dulu, kemudian kita kali 5 kali 2P sama dengan 10P, 5 kali minus 1 minus 5. Selanjutnya kita kelompokkan yang sejenis menjadi 4P dikurang 10P sama dengan minus 5 dikurang 1. Jadi di sini yang positif 10P yang di ruas kanan itu berpindah tempat ke ruas kiri dan positif 1 di ruas kiri berpindah tempat ke ruas kanan. Kenapa tandanya sampai berubah? Karena berpindah ruas. Nah, selanjutnya kita hitung 4P dikurang 10P sama dengan minus 6P dan minus 5 dikurang 1 adalah minus 6. Untuk mencari nilai P, kita bagi minus 6 per minus 6 itu sama dengan positif 1.
Jadi nilai P-nya, itu adalah, jadi nilai P-nya sama dengan 1. Jadi untuk di sini untuk melatih pengetahuan kalian, Ibu menitipkan beberapa soal sebagai asah kemampuan diri kalian. Jadi di sini ada 3 soal. Nah, semoga kalian bisa mengerjakannya. Soal ini tadi berdasarkan contoh soal yang Ibu paparkan tadi. Jadi ada 4 contoh soal, kalian simak baik-baik dan silahkan kerja asah kemampuan diri. Jadi Ibu ucapkan semangat belajar. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.